kewenangan Munas untuk memilih ketua dewan-dewan yang ada di Golkar itu disetujui dalam rapat-rapat komisi tadi, dan apakah memang penghapusan kewenangan Munas untuk memilih ketua memindahkannya kepada itu adalah untuk memuluskan niat Pak Jokowi untuk bergabung di Partai Golkar gitu. Terima kasih Pak Bahlil. Yang pertama, Mbak, mazhab saya itu mazhab kompetisi. Saya sejak di OSIS kompetisi, kemudian di Senat, di HIPMI, di AMPI, semuanya. Nah, terkait dengan Golkar, ini kan ada pembukaan pendaftaran. Dan panitia membuka pendaftaran fair aja. Saya boleh dicek. Nggak pernah saya meminta untuk teman atau siapapun kompetitor yang saya suruh mundur. Nggak ada. Saya ikut aja, tapi memang kali ini yang lolos verifikasi cuma saya oleh PSC. Dan yang daftar 2, bukan nggak ada. Ada, tapi yang karena syaratnya itu kan selain daripada 5 tahun kepengurusan DPP atau tingkat di bawahnya, dia harus memiliki 30% dan total jumlah suara. Nah, saya sudah dapat waktu saya daftar 470 suara, 469 suara ya. 469 waktu saya daftar. Ya, tanyakan kepada DP2 dan DPD1. Mereka mungkin karena kali ini calon ketua umumnya dari pengurus DPD1, ya kapan lagi? Kira-kira mungkin begitu ya. Jadi jangan selalu dianggap bahwa semua bisa didesain oleh pemerintah. Nggak benar itu. Ya, yang kedua, intervensi pemerintah. Intervensi yang mana? Masa dulu calon-calon ketua umum Golkar yang sudah jadi dari Pak JK sampai Pak Erlangga nggak ada itu setelah itu. Apakah hanya kebetulan saya jadi menteri kemudian dibilang intervensi? Nggak ada itu intervensi. Ya, jadi nggak ada. Saya ingin mengatakan, menegaskan, nggak ada. Silakan aja di kompetisi kok. Saya juga lebih senang sebenarnya kompetisi. Tapi kalau nggak ada ya mau apa lagi? Gitu. Ini juga bagian daripada demokrasi. Bukan berarti saya dipilih secara aklamasi itu kemudian tidak demokrasi. Demokrasi juga Mbak. Ya. Yang berikut kalau dibilang ada intervensi dari pemerintah, nggak ada itu. Saya nggak pernah diintervensi dan DPD2 nggak pernah ditelepon. Siapa yang menelpon mereka? Kalau saya telepon ya, yang namanya saya cari suara, gimana gue nggak telepon? Ya kan? Masa saya menteri telepon cari suara dibilang intervensi dari atasan saya, kan nggak ada urusan, gitu ya Mbak ya. Yang berikut menyangkut dengan Dewan. Jadi gini, tujuan Munas itu ada 3 keputusan di dalam mekanisme anggaran dasar kita sebenarnya. Pertama itu memilih ketua umum dan formatur. Yang kedua itulah mengesahkan program kerja dan rekomendasi. Yang ketiga itu adalah anggaran dasar rumah tangga. Pemilihan ketua Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan, Dewan-Dewan itu sebenarnya tidak ada dalam agenda Munas. Jadi kita harus kembali kepada kitab perjuangannya. Justru menurut saya malah saya bertanya, dasar itu ada itu apa? Waktu itu saya berdiskusi sama SC. Oh, saya 4-5 hari lalu sudah berdiskusi sama SC. Saya kan sebagai kader yang berproses, kita ini bukan kader kacang goreng. Saya ini tahu ikut merumuskan juga barang ini. Saya kan waktu musda, kemudian di tingkat 1, tingkat 2 kan saya steering komite. Jadi saya diskusi sama steering Pak Adis. Coba buka landasannya, apa penentuannya Dewan Pimpinan, Dewan Kehormatan. Yang dipilih itu ketua umum. Gitu. Jadi ini kita kembali kepada kita perjuangannya, nggak ada yang salah ya Pak ya. Dan itu biasa aja kok dinamika. Jadi nggak ada sampai dikait-kaitkan bahwa ini nanti siapapun, mau Raja Sumatera, Raja Papua, Raja Jawa, Raja Bali, nggak ada itu ya Pak ya. Pak Bahlil, selamat siang. Saya Tia dari SCTV. Pak Bahlil, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini Pak Bahlil sebagai ketua umum kan bisa menjadi formatur tunggal untuk memilih kepengurusan Partai Golkar. Nah, ini kan kemarin ada isu soal peluang Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina. Apakah nantinya akan dipertimbangkan Pak Jokowi untuk menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar? Nah, yang kedua, ini kan setelah putusan MK, ini menjadi tantangan pertama Pak Bahlil sebagai ketua umum. Ini kan nanti peta politik kemungkinan akan berubah, banyak yang berubah di daerah-daerah, terutama di DKI. Bagaimana cara Pak Bahlil untuk mengatasi putusan MK ini ke depannya dan membuat Kim ini tetap solid gitu Pak? Terima kasih. Yang pertama, teman-teman, kita ini berpikir yang positif. Jangan selalu negatif terus. Makanya bangsa ini gak maju gara-gara, bukan bangsa ini terlambat maju itu gara-gara pikiran kita terlalu negatif duluan.
Jadi nggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi ketua Dewan Pembina itu sampai dengan hari ini nggak ada. Ya, saya berdiskusi kok nggak ada. Jadi nggak benar itu pikiran itu. Tapi kita nggak boleh melarang orang berasumsi. Negara kita kan demokrasi. Ya mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya diijabah oleh Allah, jangan marah saya loh. Ya. Kan bukan kita mau, tapi kalau kalian doa begitu terus, doanya diijabah oleh Allah. Kalau jadi, paten barang itu kan. Jadi nggak ada itu ya, Pak ya. Yang kedua menyangkut dengan urusan pilkada, ya saya kan baru terpilih jadi ketua umum. Keputusan MK pun belum saya baca. Tapi saya yakinkan bahwa koalisi Indonesia Maju solid dan namanya politik itu dinamis, ya dinamis. Politik itu bukan 1 tambah 1 2. Nanti kita lihat satu dua hari ke depan. Habis ini saya akan ketemu sama ketua fraksi, kemudian saya ngecek apa yang terjadi pada keputusan MK. Setelah itu malam baru saya merumuskan dengan beberapa teman-teman langkah-langkah tentang Partai Golkar dalam menghadapi pilkada. Oke, cukup ya.